Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat aja, semoga hubungan kalian dan orang tua kalian baik-baik aja atau bisa membaik atau ada cerca harapan untuk menjadi lebih baik. Karena kita akan bahas tentang kasus Nikita Mirzani dan anaknya. Disclaimer dulu teman-teman, aku bikin konten tentang yang lagi viral ini itu hanya untuk edukasi aku, dan siapa tahu bisa menjadi edukasi untuk kalian juga. Kita bisa metik apa aja sih dari kasus ini, dan aku membahas ini berdasarkan apa yang aku lihat di sosial media. Aku pure hanya lihat di sosial media, dan semoga dari kejadian ini kita semua bisa belajar tentang hubungan, tentang komunikasi, tentang ibu dan anak, tentang keluarga. Banyak banget yang bisa kita petik dari kasus ini. Buat yang belum tahu dan males banget, aku tahu pasti banyak orang yang males banget ngelihat kasus ini di sosial media karena terjadinya udah lama banget, udah dari tahun lalu, di pertengahan tahun kayaknya, sampai di Januari 2025 kasus ini masih bergulir dan belum tahu nih titik terangnya ada di mana. Jadi buat yang belum tahu, tak jelasin secara singkat. Singkat cerita, Nikita Mirzani itu punya anak pertama namanya Loli. Mereka tiba-tiba berseteru ketika pada awalnya si anaknya Nikita Mirzani ini disekolahkan di luar negeri. Tiba-tiba punya pacar yang namanya Fadel Bajidah ini tadi beserta keluarganya, yang kakaknya dan keluarganya itu kayaknya solid banget. Terus tiba-tiba si Loli ini akan memusuhin ibunya dan mengumbar semua kejelekan ibunya. Intinya mereka berdua ini bersiteru dan saling mengumbar aib masing-masing. Ini kasus ibu dan anak yang si Loli ini pengen kabur, si Nikita sebagai ibu, ya kan, pengen dong anak ceweknya baik-baik. Kita analisis satu persatu ya, semoga aku bisa kritis dan detail. Yang pertama, kenapa sih si Loli itu bisa sampai sebegitu bencinya? Bahkan kalau kalian lihat video terbarunya, si Loli ini bisa ngomong kalau dia cuman ngelahirin aku. Dan si Loli ini menyuarakan kalau ayo dong anak-anak di luar sana yang merasa tersakiti dengan orang tua, ayo speak up kalau kalian itu bisa keluar dari zona itu dan lain-lain. Intinya Loli ini kayak punya kesakitan tersendiri yang kayaknya nggak bisa disembuhin dan ngerasa kalau ngelahirin doang itu nggak cukup untuk aku harus nurut terus sama kamu. Intinya si Loli itu seperti itu. Kenapa sih Loli itu bisa sesakit ini, segeram ini sama ibunya? Ada salah apa sih si Nikita? Padahal kalau kita lihat di sosial media, Nikita memberikan semua fasilitas. Yang pertama yang bisa menjadikan Loli, ini menurutku ya guys, menjadikan Loli itu sesakit ini adalah luka masa kecil. Ini ada fun fact teman-teman, menurut studi Harvard, trauma masa kecil bisa mempengaruhi cara anak membangun hubungan bahkan sampai dewasa kalau nggak diobatin. Efeknya bisa panjang termasuk ke hubungan orang tua. Namanya trauma itu pasti ngefek, dan menurutku trauma itu tidak sembuh tapi membaik. Bahkan bekas luka sekecil apapun tetap ada bekasnya kalau kalian nggak operasi plastik. Selain luka masa kecil, seorang ibu yang menyajikan berbagai fasilitas, di kasus ini ibu ini tuh menyajikan berbagai fasilitas. Kasarannya kamu disuruh perang, harus menang, tapi kamu dipersenjatai. Kita nggak tahu tuh tuntutannya seperti apa, pengekangannya seperti apa. Lanjut, yang kedua yang bisa bikin si anak sesakit itu sama ibunya, mungkin ekspektasi ibunya, atau cita-cita ibunya, atau trauma ibunya juga yang masa lalu terjadi di ibunya. Dia nggak pengen anaknya merasakan hal yang sama, menjadikan ekspektasi ibunya atau keinginan ibunya itu diturunkan ke anaknya, padahal belum tentu anaknya pengen, belum tentu anaknya mau, dan belum tentu anaknya paham. Anaknya itu lahir ketika ibunya sudah di umur yang sekarang. Anaknya nggak pernah tahu apa yang terjadi di kehidupan ibunya sebelum dia lahir. Dan kalau kita diceritain doang, kita nggak akan paham 100%, kita hanya paham mungkin 60% dari 100% kejadian. Itu tadi aku bahas kenapa si anak bisa merasakan sesakit itu sama ibunya. Itu pasti ada trauma dari kejadian-kejadian yang udah bertumpuk dan nggak selesai. Karena mungkin sang ibu sangat superior, anaknya kurang didengar, dan apapun itu alasannya. Tapi kenapa anaknya itu marah di publik? Ini ada fun fact, penelitian dari Pew Research Center di tahun 2025 menunjukkan 70% Gen Z lebih nyaman curhat di sosial media dibandingkan ke keluarga. Jadi anak-anak zaman sekarang, apalagi yang mungkin kurang didengar sama orang tuanya, kurang ada tempat untuk dia dengar, dia ngerasa netizen itu jadi orang tuanya, jadi tempat curhat paling nyaman. Kalian pernah ngerasa nggak kalau ada anak yang anak ini itu pengen perhatian dari dia doang? Jadi mau dikasih perhatian dari siapapun, selama bukan dari dia, ya dia nggak akan pernah ngerasa cukup. Akhirnya dia carilah perhatian di tempat lain yang menurut dia bisa menggantikan si figur yang dia inginkan. Selanjutnya, kenapa di publik? Pertama, karena dia nyaman curhat di publik, akhirnya dia ngerasa kalau semua masalahnya akan bisa diselesaikan di publik. Dan apapun yang dia obrolin, dia ngerasa masalahnya satu doang, tapi dia nggak sadar kalau yang dia obrolin tentang masalah ini itu bisa bercabang jadi banyak masalah. Dan ketika itu sudah dilempar di publik, orang berhak beropini, orang berhak menanggapi, orang berhak nge-stitch video, orang berhak bahkan bikin konten kayak aku gini untuk mengomentari apa yang terjadi sama mereka. Kita pasti sering ngejudge anak-anak yang kayak
loli di kasus ini. Kayak kenapa sih harus di sosial media? Wah, ini pasti orang tuanya bla bla bla, buah jatuh sepohon-pohonnya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dan lain-lain. Tapi kita lupa kalau kenapa anaknya bisa curhat di sosial media dan sampai kasusnya kayak gini, itu berawalnya dari komunikasi di keluarga yang nggak beres. Pasti ada masalah di keluarga yang nggak bisa diobrolin, atau diobrolin nggak kelar, atau mungkin dua belah pihak susah komunikasinya. Kita langsung ke pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kasus ini? Hubungan antara anak dan orang tua. Kalau kita lihat video terbaru dari sang ibu, dia benar-benar kayak ikhlas, mau minta maaf, mau merendah. Nggak semua ibu-ibu, nggak semua orang tua mau melakukan hal itu. Banyak banget orang tua yang mau melakukan hal itu ketika sedang ibadah doang, nggak ada siapa-siapa. Orang tua rata-rata yang ngerasa kalau pride-nya tinggi, aku tidak pernah salah, aku hidup jauh lebih lama daripada kamu, dan sebagainya. Itu yang menjadikan biasanya orang tua nggak pernah mau minta maaf gitu ya, apalagi udah post power syndrome dan sebagainya. Nah, ini dalam kasus ini orang tuanya tuh udah mau merendahkan diri, berarti kan mungkin udah capek kali ya berkonflik. Yang bisa dipetik, hubungan antara orang tua dan anak harus kita perbaiki mulai dari sekarang. Kalau misalnya orang tuamu atau di atasmu itu komunikasinya nggak baik, ya semoga bisa berhenti di kamu aja, nggak kamu turunkan ke anak-anakmu. Yang berikutnya, kalau kita lihat dari kasus ini, anak itu butuh ruang, anak itu butuh, ya memang tugas orang tua itu selain membiayai ya, karena dia yang pengen anaknya, tapi juga mengarahkan, tapi bukan berarti mengekang dan menjalankan apa yang seharusnya anak jalankan. Anak harus dikasih ruang untuk gagal, anak dikasih ruang untuk sakit, untuk jatuh. Tugasnya orang tua ya akhirnya memunculkan kembali minatnya, memunculkan kembali semangatnya. Berat memang jadi orang tua, betul. Tidak ada yang bilang itu enteng. Aku sudah pernah jadi anak, jadi orang tua juga baru setahun ini ya, jadi mungkin pengalamanku nggak lebih banyak daripada kalian, tapi anak emang butuh dikasih ruang. Dan selanjutnya, ketika kalian punya masalah keluarga, jangan pernah sekalipun cerita ke orang luar, apalagi sosial media, karena begitu kelempar ke sosial media, masalah itu nggak akan selesai sama sekali. Masalah itu akan terungkit, jejak digital nggak akan pernah hilang. Dan ketika kamu ngomong A, bisa dipelintir, bisa dibumbuin, bisa dimanfaatin, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa dipetik dari kasus ini, dimana kalau kita lihat dari sisinya anak, mungkin anak, kalau kita lihat fasilitas yang dikasih ibunya ya, mungkin si anak ini ngerasa kayak pas lagi di jalan, di dalam mobil yang adem, yang mewah, yang aman, yang safety, tanpa kekurangan. Dia ngelihat anak jalanan yang bisa ketawa-ketawa kehujanan sama teman-temannya, dia ngelihat, aku belum pernah ngerasain itu, aku juga mau. Tapi anak jalanan yang ngelihat dia, wah aku juga mau naik mobil mewah itu, nggak kehujanan, bisa beli apa yang aku mau. Menurutku, kasus ini, anak ini tuh belum dewasa, dia masih masa puber, masih nyebelin-nyebelinnya, masih tenaganya sisa banyak banget dan harus dihabisin. Mungkin nanti kalau dia sudah beranjak dewasa, dia baru sadar kalau cinta luar biasa hanya di ibu, cinta tanpa pamrih hanya di ibu. Dan sebagai ibu juga mungkin dari kasus ini, ibunya akan belajar kalau ngasuh anak cewek susah. Punya anak cewek susah jaganya, punya anak cowok susah tanggung jawabnya. Jadi dari kasus ini kita semua harus belajar kalau jadi orang tua itu nggak ada yang paling benar, jadi anak itu juga nggak yang selalu salah. Kita nggak pernah tahu kasus sebenarnya kayak gimana, tapi semoga yang nonton ini bisa lebih bijak lagi dalam mengomentari atau dalam bikin konten. Kalau kalian konten kreator di TikTok gitu ya, bikin VT dan lain-lain, jangan makin ngomporin, tapi coba ambil hikmahnya dari kasus ini aja. Jadi buat teman-teman yang konten kreator juga, semoga nggak makin ngomporin urusan ini, nggak makin ngomporin kayak gini, nggak makin nagih-nagih janji si ibu untuk bayar 5M dan lain-lain, enggak, tapi coba ambil hikmahnya. Oh, dari kasus ini kita bisa belajar macam-macam untuk hubungan kalian dan orang tua kalian, atau untuk hubungan kalian dan anak kalian. Begitupun juga aku. See you in the next video, bye.